Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana teman-teman kerja di hari pertama running ya. Nah, sebelumnya kan di video sebelumnya teman-teman sebelum running nih kan ngerjain setting ya, setting, kemudian teman-teman membuat perencanaan ABM, RAB, kemudian teman-teman juga buat jadwal distribusi ya. Kemudian teman-teman juga menginput pembelian bahan ya yang dari RAB. Kemudian teman-teman print semua notanya. Kemudian teman-teman juga input biaya operasional, print semua nota yang dibutuhkan juga. Kemudian teman-teman juga ngerjain insentif fasilitas ya. Yang ini kalau teman-teman ingin dicatat harian insentif fasilitasnya. Kalau misalnya insentif fasilitas ini teman-teman ingin di akhir periode, teman-teman di RAB-nya juga jangan diisi ya. Seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan lah. Nah, teman-teman kan ini di hari H ya, di hari H pertama running gitu kan. Jadi pas hari H-nya apa sih yang teman-teman kerjakan ya? Oke, yang pertama teman-teman bisa ke bagian jadwal distribusi atau transaksi ya. Ini opsional, teman-teman mau ngerjain yang mana dulu. Kalau saya ya, karena ini dari atas ke bawah, saya akan eh, buat di jadwal distribusi dulu ya. Kita generate karena mobilnya kan udah berangkat nih di tanggal 11 ini ya. Itu mobil sudah berangkat dan PM-nya sudah menerima si makanan ini ya. Jadi porsinya sudah dibagikan gitu. Jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman ke bagian operasional ya. Kemudian klik bagian detail. Oke, karena mobil sudah berangkat ya, surat jalan, BA Orlab, LSTPM sudah teman-teman print di hari sebelumnya dan sudah dikasihin ke aslab supirnya, sudah ditandatangan semua. Teman-teman langsung aja klik generate ke operasional harian ya, tinggal diklik aja. Nah, ini jadi operasional hariannya teman-teman ada catatannya ya. Yang pertama itu tinggal gitu aja ya di sini. Jadi bahwa si eh, apa porsi ini ya sudah dikirim gitu. Teman-teman bisa lihatnya di operasional harian. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman bisa ke bagian transaksi ya di sini untuk pembelian bahan. Nah, karena bahan-bahannya ini sudah dimasak dan sudah dikirim ya, teman-teman juga sudah upload bukan upload ya, teman-teman sudah download SPM dari mulai PO, penerimaannya sama SPM-nya ya. Jika ya kemarin penerimaannya itu nggak ada masalah atau barangnya cocok semua, teman-teman tinggal klik bayar. Tapi kalau misalnya penerimaannya segala macamnya eh, ada yang beda, misalnya ya, teman-teman beli beras 300 kilo, ternyata yang datang itu 310 kilo misalnya. Oke. Nah, teman-teman bisa ganti di sini ya, 310 kilo misalnya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, saya tidak akan dulu merubah ini. Anggap saja yang datang, barang yang datang itu sesuai gitu ya. Nanti ini akan saya buatkan tutorial khusus. Kalau misalnya barangnya nggak sesuai, kita anggap saja semuanya itu barangnya cocok ya. Oke, teman-teman tinggal klik langsung bayar aja ketika SPM-nya sudah terbit ya, sudah ditandatangani untuk dibayar gitu ya. Oke, kan kemarin ini sudah teman-teman print ya. Tuh. Kita kembali ke arsip, ke transaksi pembelian bahannya. Di sini teman-teman tinggal klik bayar aja ya di sini. Klik bayar, kemudian sesuaikan tanggalnya ya di sini. Di sini kompetensinya nomor 1, tanggalnya misalnya tanggal 11 ya, dibayarnya tanggal 11 juga. Ini tergantung ya, misalnya tanggalnya tanggal berapa, tapi nggak mungkin ya karena kan barangnya udah dimasak ya, itu berarti udah datang, berarti tanggal 11 juga. Oke, kemudian di sini ada biaya admin apa tidak, misalnya ya, misalnya si supplier ini banknya beda dengan bank PA-nya teman-teman, makernya beda, misalnya teman-teman banknya di sini BNI, terus si toko atau suppliernya itu banknya Mandiri, otomatis kan ada biaya admin ya di sini
gitu. Kalau misalnya sesama bank itu kan nggak ada biaya admin. Kalau misalnya beda bank, misalnya ke Mandiri, teman-teman input biaya adminnya berapa gitu. Biasanya kan 6.500 gitu. Jadi ini akan dicatat terpisah, eh, teman-teman transfernya misalnya 5.900.000, tapi kan uang keluarnya itu ada biaya admin 6.500 karena beda bank gitu. Oke, ini juga nanti saya akan buatkan video tutorial terpisah ya. Ini kita anggap saja banknya sama ya, anggap saja banknya sama. Kemudian teman-teman jangan lupa tanggal pembayarannya, kemudian sumber dananya ya, PA Bank. Nomor bukti opsionalnya di sini kalau misalnya nanti ada nomor bukti ya, nomor bukti dari bank biasanya itu ada recapannya, ada nomor buktinya, itu silakan diisi ya. Walaupun nggak ada ya dikosongin aja. Kemudian kompres ke apa di sini kalau misalnya si PDF-nya ini kebesaran ya di sini ya. Ini ada 2 halaman nih. Ya, 2 halaman teman-teman bisa lakukan kalau memungkinkan di sini klik kompres ya. Kemudian update preview. Oke, nah di sini akan mencoba si aplikasinya itu untuk membuat 1 halaman aja gitu. Jadi diperkecil gitu si kertasnya biar hemat lah. Ya, kemudian di sini juga ada tanggalnya ya di sini 11 Juni. Oh, ini salah nih. Nah, ini 11 Mei ya. Nah, 11 Mei. Ini kalau masih 11 Juni ini kita update preview lagi. Nah, ini akan berubah ya. Jadi fungsinya update preview di sini adalah untuk mengubah si PDF-nya jika teman-teman edit sesuatu di sini ya. Jadi jangan lupa ketika teman-teman klik tanggalnya atau ngedit di sini, update preview jangan lupa diklik ya. Oke. Nah, kalau setelah ini selesai, silakan teman-teman print ya. Di sini kwitansinya, kwitansi untuk pembayarannya disimpan, disatuin dengan dokumen yang tanggal 11 itu semua. Oke. Kemudian teman-teman klik bayar dan simpan kwitansi. Jadi ini akan memotong kas bank ya kalau sudah dibayar tentunya ya. Kita klik posting pembayaran, klik OK. Oke, nah di sini statusnya sudah dibayar ya. Kita cek di beranda ya. Nah, ini sudah dibayar ya. Nah, ini distribusi terakhir 11 Mei. Di sini kalau misalnya ini dikerjakannya sesuai dengan tanggal, ini akan ada di sini nih datanya. Ini menunjukkan distribusi terakhir ya. Kemudian untuk pembelian bahan satu lagi ya, kan belum tadi. Ini aja lah. Transaksi pembelian bahan. Nah, ini kan sudah dibayar nih ya. Tinggal yang ini belum. Teman-teman juga siapkan SPM-nya kan sudah ya. Klik bayar di sini. Untuk si supplier yang ini ya, bayar. Nah, nomor kwitansi akan langsung mengikuti nomor 2 ya. Nah, di sini juga ada 2 PDF. Nah, kita coba ringkas ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Kalau misalnya memungkinkan untuk dikompres, dia akan terkompres ya. Kita klik di sini Mei, samain tanggal 11 juga. Nah, ya admin kalau ada ya tadi. Kalau nggak ada ya dikosongin aja. Kemudian kompres ke 1 halaman, update preview. Nah, ini masih bisa dikompres nih. Oke, jadi 1 halaman nih ya untuk kwitansi ini. Silakan teman-teman print juga, satuin dengan laporan harian tanggal 11 ya semua. Jadi nota-nota tanggal 11 itu teman-teman satuin ya kwitansi ini untuk sebagai bukti. Kalau sudah di print, sudah dibayar tentunya makernya. Kalau belum ya jangan bayar dan simpan ya. Kalau misalnya sudah dibayar ya kita klik di sini. Oke. Nah, jadi statusnya di tanggal 11 ini untuk pembelian bahan itu sudah dibayar dan akan memotong uang kas. Kasnya terpotong juga ya. Oke, ini saldo PA-nya, ini petty cash-nya masih ada ya. Kemudian kita lanjut ke biaya operasional ya. Biaya operasional ya. Setelah tadi operasional, jadwal distribusi, operasional harian, pembelian bahan, lanjut ke biaya operasional ya. Biaya operasional. Nah, masih di hari yang sama ya, di hari awal running ya, di tanggal 11 ini ya. Ini kita
analogikan. Nah, di ini biaya operasional ini teman-teman tinggal klik bayar aja ya. Ini kan berita acara penerimaannya sudah ya. Teman-teman sudah nerima misalnya sudah sesuai, silakan langsung klik bayar di sini. Kalau misalnya nggak sesuai ya teman-teman tinggal edit ya di sini. Misalnya yang datang 6 gitu, harga satuannya jadi berubah gitu ya. Nah, itu silakan. Di sini sumber bayarnya petty cash. Oke, kita klik bayar. Nah, ini langsung dibuatin ya kwitansinya. Ini pratinjau sebelum diposting. Nomor kwitansinya silahkan. Di sini tanggal pembayarannya ya tanggal 5 Mei. Ini tanpa SPK, teman-teman tinggal klik posting pembayaran aja ya. Kalau sudah sesuai, klik posting pembayaran. Nah, ini kita cek ya di beranda ya. Reload. Nah, petty cash sudah berkurang ya. Oke, terpotong. Kemudian apalagi apalagi di biaya operasional ini, yang ini BBM ya 400.000, kita klik bayar di sini petty cash untuk pembayaran BBM ya. Klik posting, pastikan dulu tanggal pembayaran semuanya udah sesuai ya. Sini klik posting pembayaran, klik OK. Nah, oke nih kita cek lagi di beranda ya. Nah, petty cash berkurang 400.000 jadi 50.000 ya. Kemudian setelah itu untuk gas ya, di sini gas, teman-teman silakan buat SPM ya. Di sini buat SPM-nya untuk tanggal 11 kalau belum dibuat ya. Tanggal 11. Nama suppliernya siapa di sini? Misalnya Agen Gas ya. Kalau kita cek di sini RAB-nya, nah ini vendornya Agen Gas ya. Kemudian nama jabatannya Agen Gas, masalah ini. Nama suppliernya, nama orangnya ya. Misalnya Agus Subianto misalnya ya. Silakan tinggal isi aja ini pihak keduanya siapa namanya, yang lainnya sudah otomatis ya. Kemudian kan ini pakai PA ya, PA bank. Silakan isi nomor rekeningnya si agen gas ini. Nah, si agen gas ini teman-teman isi nomor rekeningnya, minta nomor rekeningnya misalnya 771 234567810 misalnya itu. Silakan pastikan banknya bank apa. Kemudian nama pemilik si agen gas ini siapa ya, misalnya nama suppliernya ya, kita rekening suppliernya aja kita tempel di sini. Kemudian klik simpan SPM. Oke, kalau SPM sudah dibuat, di sini akan ada tombol bayar ya. Jadi SPM ini kita cek ya di sini, diklik SPM-nya. Nah, ini SPM-nya. Silakan teman-teman print ya. Di sini ada yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian ketua mewakili, tanggal 11 pembayaran SPK gas 5 tabung, nomor rekening, nama bank, nama pemilik ya. Ini sudah lengkap semua, silakan tinggal di print ya, teman-teman print, kemudian tanda tangan. Kalau uangnya sudah masuk ya udah ditransfer, silakan teman-teman kembali lagi di sini, silakan teman-teman klik bayar ya. Kita klik bayar di sini. Nah, sama tadi kalau ada biaya admin silakan diisi. Kalau misalnya nggak ada dikosongin aja. Oke. Di sini nomor kwitansi opsional ya, biarkan kosong untuk auto generate. Catatannya kalau ada silakan diisi. Kemudian nomor buktinya juga silakan diisi kalau ada. Langsung aja posting pembayaran ya. Ini preview PDF-nya. Klik posting pembayaran. Oke. Nah, ini sudah dibayar ya, posisinya sudah dibayar tanggal 11 ini. Kita cek lagi di beranda ya, beranda tuh. Oke, ini sudah berkurang lagi saldo PA-nya ya. Nah, kemudian di bagian item inilah, ini ya, kita buat lagi SPM-nya. Ya, tanggal SPM-nya samain tanggal 11. Oke. Nama suppliernya nih, silakan suppliernya itu tadi siapa ya namanya, toko Wijaya ya. Nama suppliernya misalnya Ririn
Haryanti, suppliernya toko Wijaya. Oke, staf akuntansi sudah sesuaikan nama teman-teman. Nah, di sini daftar transaksinya jumlahnya ini totalnya ini ya, nama rekeningnya misalnya samain aja ya. Jadi cuma gini doang. Nah, dan banknya misalnya Mandiri, juga Mandiri, nomor rekeningnya samain aja, salin PL sama pemilik rekeningnya Ririn Haryanti. Oke, catatan ketemuan simpan SPM. Nah, kalau sudah silahkan klik bayar. Ya, kalau SPM-nya sudah ada ya di sini, diklik silahkan. Kemudian totalnya 80.000 ya di sini. Silahkan di print juga ini. Kalau sudah di print, sudah ditandatangan, satuin dengan dokumen di tanggal 11 Mei ini ya. Tanggal yang sesuai dengan hari itu. Nomor SPM-nya sudah muncul. Kemudian di transaksi kita kembali lagi ya di sini. Kalau sudah muncul SPM-nya, kita klik bayar ya. Klik bayar di sini. Sama di sini juga biaya admin. Kalau misalnya beda bank, silakan teman-teman tambahkan biaya adminnya ya. Misalnya 6.500. Kita anggap saja banknya sama ya dulu di sini. Oke. Kwitansinya masih draft, yang menyerahkan, yang menerima mengetahui ya di sini. Posting pembayaran 80.000 ya di sini. Kita cek di beranda dulu ya. Kita cek lah saldo PA-nya ya. Ini harusnya kan berarti dikurangi 80 ya. Posting pembayaran. Oke. Nah, jadi statusnya di tanggal 11 ini biaya operasional juga sudah teman-teman bayar. Dan dokumennya kwitansinya juga di sini silahkan teman-teman print ya. Kwitansinya jangan lupa ya, seluruh kwitansi di tanggal tersebut silahkan di print ya. 11 Mei di print juga. Kemudian yang ini juga silahkan di print ya. Kwitansinya tadi saya lupa nih, kwitansinya juga silahkan di print ya. Ini nomor 10. Jadi kwitansi itu akan urut ya nomornya. Cek ya di sini. Nah, ini nomor 9 tuh. Yang ini pasti nomor 8. Oke, tuh. Jadi urut ya kwitansinya. Oke, kita cek di beranda. Ini harusnya berkurang ya 80.000. Tuh. Ini berkurang 80.000 ya. Jadi BKU, saldo virtual sama P-tiket semuanya sudah berkurang ya, dan distribusi terakhir juga sudah bisa teman-teman lihat gitu. Nah, ini keuangan hari ini karena belum ada datanya ya di hari ini, karena saya ngerjain ini sebenarnya tanggal 6 gitu ya. Oke, jadi itu yang teman-teman kerjakan di bagian transaksi ya. Jadi saya recap tadi, teman-teman ikut jadwal distribusi ya, kemudian generate operasional harian, kemudian di transaksi silakan dibayar ya nota-notanya. Kemudian teman-teman klik ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya silakan teman-teman ke laporan harian di sini ya. Laporan harian di tanggal 11 Mei ini sudah ada datanya sekarang ya. Silakan teman-teman juga download ya PDF-nya, satuin dengan hari tanggal 11 ya semua laporannya. Di sini teman-teman bisa lihat peserta didik ya yang terkirim di sini. Oke. Kemudian di sini ada non peserta didik ya, B3 Posyandu Melati, ibu hamilnya berapa. Nah, di sini kan perempuan ya ibu hamilnya. Di sini balita 50 laki-laki, 40 perempuan, lansia juga semuanya lengkap ya datanya. Kemudian bahan baku di sini semuanya sesuai. Jadi laporan harian ini sudah bisa teman-teman edit ya, download gitu. Ini untuk laporan hariannya. Silakan teman-teman mau download Excel atau teman-teman download PDF ya. Satuin dengan tanggal 11 ini ya, laporan harian ini sama nota-notanya semua disatuin.
Kita cek nih yang PDF aja ya, biar satu lembar gitu, atau biar enak lah dilihatnya gitu. Ini ada logonya, laporan harian penggunaan dana program MBG tanggal 11 Mei ya. Di sini teman bisa cek ya, di sini sudah menggunakan dana sekian. Ini akuntan, kepala SPPG ya, ini akun saldo BKU sekian ya. Oke. Ini silakan teman-teman print juga ya, silakan teman-teman print ke semuanya, lalu satuin dengan laporan tanggal 11. Pokoknya yang di tanggal yang sama teman-teman silakan disatuin semua sama nota-notanya semua. Oke, laporan harian sudah. Kemudian teman-teman cek juga manajemen ya, stok bahan gitu. Jadi di stok bahan ini otomatis akan masuk ya di sini stok bahan. Jadi kan ini udah bahan itu udah kepake ya, udah dimasak nih, semalam udah dimasak, udah dikirim juga gitu. Otomatis kan bahannya udah nggak ada gitu sebagian ya. Nah, teman-teman silakan ke dapur, tanyain sama orang dapur sisanya berapa, berasnya, misalnya ayamnya semuanya udah habis apa belum gitu. Silakan teman-teman isi apa dikurangi ya. Contoh ya di sini ayam broiler ya, sisa stoknya kan 30, kemarin kita beli 30 di RAB ya, di transaksi pembelian bahan. Stok bahannya misalnya masuk 30 nih, harga belinya 40.000 ya, 11 Mei masuk. Nah, silakan teman-teman prosesnya stok keluar di sini, misalnya di sini kita habisin aja ya 30 kilo, tanggal keluarnya itu tanggal 11 juga ya, 11 Mei tentunya. Oke. Kemudian kalau udah keluar tanggal 30 kilo ya, stoknya tinggal proses ya. Kita proses. Oke. Nah, di sini akan muncul nih tanggal 11 keluar 30 ya, harga satuannya kita beli 40, kemudian toko sayur sehat nih. Nah, gitu. Jadi stoknya 0 nih, kita kembali ke stok bahan ya. Nah, di sini masuk 30, keluar 30, stoknya 0. Jadi nanti di akhir periode ya, teman-teman bisa download Excel atau download PDF-nya gitu ya. Nah, untuk ditambah bahan ini adalah tambah bahan jika misalnya ada bahan yang sudah ada stoknya gitu ya. Kalau misalnya ada stoknya silakan tambah bahan, tapi semua ini akan otomatis muncul dari transaksi pembelian bahan ya. Di pembelian bahan, ketika pembelian bahan sudah dibayar ya, stoknya itu akan otomatis masuk sini ya. Jadi semuanya itu otomatis, teman-teman tinggal cek aja di dapur bahan-bahan apa yang habis atau yang tersisa. Misalnya di sini bawang merah, saya ini lagi apa, tutorialkan lagi, silakan keluar. Jumlahnya ini kan stoknya 10 ya, misalnya keluar 8 kilo. Tanggalnya tetap tanggal 11 Mei ya, klik langsung aja proses. Oke. Nah, jadi akan keluar 8 kilo, stoknya itu akan sisa 2 ya di tanggal 11. Kembali ke stok bahan, silakan teman-teman isi ini ya di waktu luangnya. Kalau sudah ya, nanti di akhir periode teman-teman bisa download ya di sini nih, di bagian stok bahan BGN ya, tanggal mulai misalnya tanggal 11 Mei sampai tanggal 23. Nah, nanti tinggal di download laporannya ya di akhir periode. Oke, stok bahan sudah ya, silakan teman-teman kurangi di sini pembelian dari bahan kemarin ya, tinggal main ke dapur. Nah, terakhir ya teman-teman bisa ke bagian SDM untuk mengisi gaji ya, absensi maksud saya, absensi di sini. Jadi aplikasi ini udah lengkap, mulai dari stok bahan sampai absensi dan penggajian semuanya sudah ada ya. Jadi relawan yang ketika sudah teman-teman isi di tanggal running itu di tanggal 11 ya, ini kan teman-teman silakan pergi ke bagian absensi, kemudian pilih bulannya ya. Ini karena kita mulai running tanggal 11 Mei, kita klik tampilkan di sini ya. Jadi pilih bulannya di sini, kemudian klik tampilkan ya, biar ini bulannya bulan Mei gitu ya. Jadi jangan lupa klik periodenya, bulannya, kemudian tampilkan. Oke. Nah,
Setelah ini teman-teman bisa geser nih di sini, kemudian input absensi. Di sini input absensi biar cepat ya. Sebenarnya di sini juga teman-teman bisa gitu. Tanggal 11 Mei ya di sini. Di sini juga tersimpan hadir ya. Tapi untuk biar cepat ya, silakan teman-teman ke bagian input absensi hari ini. Kemudian pilih tanggalnya 11 Mei. Oke. Kemudian klik semua hadir ya. Kalau misalnya semuanya hadir, kalau misalnya ada yang terlambat, tidak hadir, itu silakan. Ada yang sakit, silakan teman-teman isi ya. Tapi yang paling banyak itu kan semua hadir ya. Misalnya semua hadir. Kalau misalnya Bapak Komar nggak hadir ya tinggal diklik nggak hadir gitu. Kalau misalnya dia sakit ya klik sakit atau dia klik ini. Saya akan pilih semua hadir dulu ya. Untuk absensi tanggal 11 Mei, silakan teman-teman scroll ke bawah, kemudian simpan absensi. Oke, ini absensi sudah tersimpan ya di tanggal 11 itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai itu semua ya, sudah gitu. Karena kan teman-teman sudah laporan-laporan sudah teman-teman download, nota-nota sudah teman-teman download, satukan yang sudah ditandatangan sudah disatukan, kemudian absensi sudah disatukan. Hanya itu aja sih yang teman-teman kerjakan. Nah, terus apalagi nih ya. Nah, terus kalau sudah ngelakuin hal tersebut, ngeberesin laporan yang tanggal 11 yang teman-teman buat RAB-nya di tanggal 10 atau tanggal 9 di sebelumnya. Hari ini kan tanggal 11, artinya teman-teman tinggal bikin lagi ABM untuk tanggal 12 karena tanggal 12 ini kan udah nih. Kalau misalnya ABM-nya ini sudah satu periode ya, teman-teman udah buat, nggak ada perubahan di sini, silakan teman-teman bikin lagi RAB untuk tanggal 12. Lanjut lagi bikin RAB tanggal 12, kemudian bikin jadwal distribusi untuk tanggal 12 ya kalau RAB-nya sudah selesai, kemudian bikin lagi transaksi pembelian bahan yang dari RAB untuk besok tanggal 12-nya. Kemudian biaya operasional silakan diinput lagi dari RAB. Kemudian insentif fasilitas silakan diisi kalau mau dicatat hariannya ya. Kalau untuk insentif fasilitas ini kenapa tadi nggak dikerjain, karena saya mau nanti di akhir periode ini dibayarnya. Jadi insentif fasilitas ini kalau kita bikin SPM kemudian nanti ada tombol bayar, dia akan memotong si kas ya di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau setelah semuanya ini dikerjain sudah selesai gitu teman-teman, tinggal ya tidak terlalu inilah, tinggal santai lah istilahnya gitu. Jadi kerjaan teman-teman nggak terlalu berat dan nggak terlalu pusing untuk membuat nota-nota, kwitansi dan segala macam, karena semuanya itu otomatis terintegrasi di aplikasi ini gitu. Jadi setelah teman-teman ngerjain yang lain-lain ya, yang tadi ngerjain kerjaan apa yang teman-teman kerjakan di kemarin harinya, silakan teman-teman bikin lagi RAB ya untuk tanggal besok. Kemudian operasional jadwal distribusi silakan dibuat lagi untuk tanggal 12. Kemudian pembelian bahan, operasional, insentif fasilitas silakan diisi lagi ya sesuai dengan video sebelumnya. Hanya itu aja yang teman-teman perlu kerjain ya. Selebihnya pas hari besoknya silakan ulangi lagi apa yang sudah dikerjakan di hari pertama gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman nanya aja di grup. Nanti kita ketemu lagi dengan video selanjutnya atau studi case yang spesifik ya. Nanti kita akan bahas. Kalau ada pertanyaan silahkan DM di grup atau DM via WA ya. Nanti kita bahas dan kita buatin video tutorialnya. Oke. Mungkin dari saya itu saja dulu untuk tutorial hari pertama setelah running ya. Teman-teman bisa putar lagi videonya ini kalau masih belum paham. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.